Assalamualaikum, saya Sagita Pratiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan mempresentasikan mata kuliah agama yang bertemakan Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Pada hakikatnya, diciptakannya manusia menurut pandangan Islam yaitu sebagai makhluk yang diperintahkan untuk menjaga dan mengelola bumi. Hal ini tentu harus kita kaitkan dengan konsekuensi terhadap manusia yang diberikan suatu kesempurnaan berupa akal dan pikiran yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Asal-usul manusia. Yang pertama, manusia terbuat dari air. Manusia terbuat dari tanah debu, terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 59. Manusia terbuat dari tanah liat, terdapat dalam Surat Asy-Syafa'at ayat 11. Manusia terbuat dari tanah lumpur, terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Manusia terbuat dari tanah tembikar, terdapat di dalam Surat Ar-Rahman ayat 14. Manusia terbuat dari saripati tanah, yaitu Al-Mu'min ayat 12-16. Dan yang terakhir, manusia terbuat dari tanah bumi, terdapat di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 32. Potensi-potensi manusia. Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui potensi dalam dirinya. Banyak sekali orang yang bertanya mengenai pertanyaan sederhana seperti itu, namun sulit untuk menjawabnya. Berikut ini adalah potensi manusia menurut pandangan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi akal, potensi ruh, potensi kolbu, potensi fitrah, dan potensi nafs. Kelemahan-kelemahan manusia. Berikut kelemahan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, di antara lain yaitu suka membantah, bersifat lemah, zolim dan bodoh, senang bermaksiat, mencintai kehidupan manusia, melampaui batas, malas berbuat baik, tergesa-gesa, dan senang berkeluh kesah dan gelisah, kikir. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat maupun di udara. Manusia mampu berpikir dan mempunyai pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat. Ini berarti manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut prinsip an-nafs al-insaniyah. Sifat-sifat manusia. Secara garis besar, terdapat 3 sifat manusia dalam Al-Quran, yaitu sifat orang mukmin, kafir, dan sifat orang munafik. Yang pertama ada sifat orang mukmin, yaitu khusyuk dalam sholat, meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, rendah hati, mau membayar zakat dan tidak berlebihan, menjaga kemaluan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membunuh kecuali dengan hak dan tidak berzina, memelihara amanat dan menepati janji, bertaubat dan beramal soleh, dan yang terakhir selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang kafir yaitu berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menerima nasihat. Dan yang terakhir yaitu sifat orang munafik. Beberapa karakter orang munafik dalam Al-Quran dijelaskan dalam ayat-ayat berikut, yaitu pendusta, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong dan tidak mau beriman, membuat kerusakan, dan menganggap orang beriman sebagai orang bodoh. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.